Base-nya apa? Adalah WSBK kemarin. Nah, kita harus petakan dulu masalahnya, Pak. Dari apa yang sudah dikemukakan tadi, ada 3P plus E itu masalahnya. Ya, 3P plus E. P pertama itu kita bicara policy. Policy di tingkat daerah ataupun policy di tingkat pusat. Apa saja bentuknya policy itu? Satu, MotoGP ini dia berbeda sama WSBK. Bedanya apa? Marketnya. Marketnya apa? WSBK itu kemarin lebih dominan domestiknya. MotoGP ini ada mancanegaranya. Policy yang sekarang terjadi itu adalah no quarantine yang kita harus suarakan sama-sama. Ya, bicara tentang TCA, Travel Corridor Arrangement, yang penting antar negara. Lihat market kita. Ada market Malaysia, ada market Thailand, ada market Australia. Sekeliling kita ini targetnya 3 bulan ke depan dia harus bisa nonton MotoGP ini. Nah, kalau tidak, ya kembali lagi kayak WSBK. Jadi 100.000, 150.000 itu ya cuma di atas kertas jadi ini. Ya, itu satu. Bicara policy. 2. Sebentar lagi ini Nataru. Kebijakan pemerintah itu berbicara tentang tidak ada lagi PPKM. Ada PPKM. Nah, Pak, izinkan Pak, kita ini sama-sama pariwisata. Dan saya yakin juga peta daripada kebijakan ini tidak semuanya kompak gitu. Ya, harus ada. Contoh WSBK dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, alhamdulillah Pak, sampai sekarang kita masih di level 1 kan Pak? Nah, maksud saya ini harus diamplifikasi. Sehingga pemerintah pusat dia tidak hanya melihat dari satu perspektif saja, dia bisa melihat zonasinya, zonasi mana yang memang pantas untuk berbicara tentang. Jadi ya bahasanya itu bukan bahasa PPKM lagi Pak, tapi bahasanya itu harus dirubah menurut saya sekarang. Bicara tentang berdampingan dengan COVID-19 Pak. Apa itu berdampingan dengan COVID-19 itu? Kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap bisa bekerja, tetap bisa berlibur, tetap bisa menonton MotoGP nanti akhirnya. Jangan menjelang Nataru PPKM lagi. Jadi kita selalu start from zero. Belum apa-apa, kemarin ada nafas sedikit, ada sedikit agak ngempok-ngempok di restoran, ada PPKM Nataru pecok lagi gitu Pak. Jadi gitu jadinya ya. Jadi dari ngempok menjadi pecok jadinya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan. Policy. Kedua, bicara tentang produk Pak. Produk kita ini harus benar-benar memiliki diversifikasi yang kuat. Baik travel agent, baik hotel nanti, baik aircraft, baik semuanya. Ini benar-benar harus merujuk daripada apa? Produk lokal yang kuat, produk yang unik, sehingga apa? Ketika mereka datang kemari, mereka jelas membelinya di mana. Ya kan? Kemarin izinkan saya Pak Kadis bersama pada saat itu Kang Dede Yusuf, anggota Komisi 10 itu sempat mengatakan, saya tidak dapat tuh kaos Mandalika, susah saya capek cari kaos Mandalika misalnya. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya jadi catatan bahwa ternyata orang-orang dari luar itu juga ingin butuh merchandising gitu ya. Ternyata banyak kebutuhan itu meskipun mungkin di beberapa pengusaha industri sudah melakukan itu. Nah bisa saja nanti ada official merchandising yang memang benar-benar menjadi ikon produk daripada kita. Itu contoh ya. Jadi produk itu baik dia tourism ataupun aircraftnya harus kuat. Ketiga, ini bicara promotion. Nah ini promotion ini penting. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini kondisi daripada keuangan atau anggaran tidak hanya dispar, tetapi pemerintah pusat pun juga dipotong habis-habis focusing. Saya sedih sekali mendengar tadi Pak Kabit sempat bercerita tentang bagaimana anggaran dispar NTB saat ini. Ya. Ini kan bagaimana mungkin dengan beban MotoGP yang demikian besar, tapi anggaran yang tidak sebanding, kan begitu. Sementara beban besar itu ada di Dinas Pariwisata NTB. Tadi Pak Kadis mengatakan kita harus lead, tetapi bensinnya tidak kuat, gitu. Kan? Ya gitu Pak ya. Ini ya sisi tidak kuat. Nah ini berarti apa? Ini butuh dorongan. Ini butuh kita punya kompak. Kita jangan hanya menyalahkan bahwa Dinas Pariwisata nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi kita juga harus realis lah. Realisnya apa? Bahwa ini kondisi memang berbeda daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, tetapi kita kan tidak mungkin kita hanya bicara mengeluh saja, tapi kita harus ada solusinya. Nanti solusinya itu salah satunya misalnya kita bicara tentang joint promotion, ya. Kalau kita kerjakan sama-sama pasti lebih mudah, ya kan? Di sini kan masing-masing punya dinas, ya dinas masing-masing kita bisa
berbicara sudah tidak bicara lagi tentang ego sektoral, tetapi kita berbicara tentang kesatuan visi untuk menyukseskan MotoGP. Yang kedua lagi Pak, bayangan saya Pak, MotoGP kemarin ketika saya lihat live Pak, itu benar, itu jutaan orang yang nonton, ya jutaan yang nonton. Jadi nggak main-main. Di semua sosial medianya, di semua media partnernya itu berbicara tentang Mandalika. Itu kalau kita bicara media value-nya itu nggak dihitung gitu. Ya, itu kita bicara tidak triliunan. Nah, Bapak bisa lihat saja gambarannya. Oke, kalau kita pasang iklan aja di TV aja 30 detik aja sudah berapa? Ini Pak, 3 hari Pak. 3 hari full expose, ya kan? Yang nonton jutaan. Di mana-mana orang bercerita tentang Mandalika. Nah, maksud saya Pak, izinkan saya Pak Kadis, joint promotion ini kita nggak usah capek-capek cari jauh-jauh. Kita datang ke IPTC, kita bilang sama MGPA, saya ini Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, saya ini Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya ini pemilik destinasinya. Saya mau datang, saya bikin agreement dengan MotoGP-nya agar apa Pak? Agar sebelum MotoGP itu Pak, materi-materi yang selama ini kita sebarkan itu terupdate atau tertayangkan di semua akun-akun sosial medianya MotoGP Pak. Jadi maksud saya begitu. Jadi misalnya besok MotoGP itu ada di Qatar. Nah menjelang ke Qatar itu Pak, ada teaser, ada tentang produk-produk ini semuanya muncul. Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat muncul. Road to MotoGP pada saat menjelang Mandalika. Jadi ibaratnya kalau kita di acara-acara Olimpiade, orang nah welcome to Lombok. Nah welcome to Lombok, welcome to Mandalika itu sudah ada pada saat di Qatar itu Pak, konten-kontennya Pak. Gitu. Jadi orang ketika spektator itu ada nonton Qatar, mereka sudah lihat, oh saya besok 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi saya akan nonton di Mandalika. Oh yang ada di Mandalika itu ada ini. Mereka tidak capek-capek lagi nyari. Kan belum tentu mereka tahu akunnya sosmednya Dispar, mereka belum tahu akunnya Kemenparekraf, tetapi pasti mereka tahu akunnya MotoGP. Itu maksud saya. Jadi saya mencoba merubah paradigma kita di dalam promosi sekarang. Kita tidak perlu keluar kedua, tapi kita perlu bicara tentang lobby Pak. Ya Pak. Baik, izinkan kita bicara tentang event. Nah, jadi event itu kita bisa bagi Pak, izinkan Pak Kadis. Jadi ada yang namanya activation. Activation itu awal mulanya, start-up-nya, kick off-nya kapan kita ambil? Apakah nanti Desember? Ya, ketika pada saat pertempatannya HUT NTB. Nah, itu maksud saya. Activation-nya di situ. Road to MotoGP. Activation-nya pada saat HUT NTB. Satu itu. Kedua, bicara tentang side event-nya. Side event-nya itu yang membuat aktivasi itu menjadi semarak. Itu bisa dilakukan di daerah, bisa juga dilakukan di luar daerah. Jadi jelas. Terus yang ketiga adalah bicara tentang main event-nya itu sendiri. Ketika sudah mendekati atau pada saat acara itu berlangsung. Nah, event plan ini harus dirancang dari sekarang. Karena ini pasti berkaitan dengan sponsor, berkaitan sama anggaran dan lain sebagainya. Tentunya juga eksekutornya di lapangan. Ya, jadi Road to MotoGP ada 3P plus E, policy, product, promotion, dan event. Nah, seperti saya selalu membiasakan di dalam setiap kita berbicara itu ada quick win-nya Pak. Ya, quick win dalam waktu dekat ini. 3 bulan ini kan dekat sekali. Ya, ada 3 Pak menurut saya quick win yang paling penting. Satu, kita harus mendorong Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk bersurat secara resmi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Apa isi suratnya? Mendorong agar policy-policy terkait kemudahan-kemudahan wisatawan mancanegara untuk datang ke Nusa Tenggara Barat itu lebih mudah lagi. Yang dimana di suratnya Bapak Gubernur itu berisi juga tanda tangan semua ketua asosiasi. Jadi jelas. Jadi ini bukan berbicara tentang keputusan seorang pemimpin daerah, tapi berbicara juga tentang asosiasi-asosiasi yang ada. Jadi jelas Pak Kadis. Jadi di mana Pak Kadis nanti akan memfasilitasi itu, surat itu benar-benar tertuju kepada Bapak Presiden. Ya, kita anggap saja misalnya MotoGP Mandalika Tourism Voice. Nah, di sini ada statement. Apa yang kita suarakan sama-sama, ya. Satu itu. Kedua, MotoGP Joint Promotion tadi, Pak. Nah, dari situ kita langsung melakukan pendekatan, lobby statement MOU dengan pihak MotoGP sehingga kita konten-konten promosi kita, konten-konten produk MotoGP Mandalika terkait daripada pariwisata itu ada di dalam akun-akun MotoGP itu. Terakhir adalah Road to MotoGP Event Activation Agenda yang insya Allah Bapak Bupati bilang 17 Desember. Jadi itu menurut saya Pak yang harus dikerjakan dalam waktu singkat ini sehingga output daripada meeting evaluasi ini akan bisa berdampak dan bisa inline dengan harapan daripada masyarakat kita
dan untuk menjawab semua hal-hal yang menjadi kekurangan PSBK kemarin. Saya pikir itu saja Pak Kadis, izin saya lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.